Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzana Kirana. Saya akan menjelaskan mengenai instrumen kepabean dan biaya overhead, dampak pada eksportir, importir, dan negara untuk memenuhi AAS dari kepabean dan ekspor impor. Yang pertama ini kita akan menjelaskan mengenai tiga instrumen dari dasar hukum kepabean. Yang pertama ini ada HS Code, di mana dia sebagai penentu tarif, kemudian syarat sertifikasi apa saja yang digunakan, dan dokumen apa yang perlu dilengkapi. Ini guna untuk memperhitungkan dari biaya, biaya masuk dari barang itu sendiri. Nah, untuk yang kedua ini adalah nilai pabean, di mana di sini akan ada tarif dasar pabean dan mempengaruhi besar dari pajaknya atau PPNBM ekspor impor. Yang ketiga ini ada aturan asal barang atau rules of origin, di mana barang tersebut harus memenuhi syarat preferensi dari negara-negara dalam FTA ini. Kriteria ini menjadi nilai tambah atau perubahan dari klasifikasi itu sendiri. Yang ketiga ini ada skema FTA atau Free Trade Agreement, di mana ini berkaitan juga dengan instrumen kepabean. Jika kita sudah memahami dari ketiga instrumen ini, kita bisa memanfaatkan fasilitas FTA secara full atau penuh, dan kita akan menerima benefit yang pertama ini ada klasifikasi yang benar, karena tarif yang sudah sesuai dan potongan tarif itu sudah menjadi sistem yang akan berpengaruh juga pada nilai pabean yang akurat. Di sini juga akan terjadi minimalisir dari sengketa ataupun penalti. Dan yang terakhir adanya aturan asal dipenuhi karena sudah terkoneksi dengan negara-negara FTA itu tadi. Kemudian di sini untuk adanya FTA menghasilkan keuntungan yang pertama pada eksportir, di mana margin ekspor itu akan meningkat karena akses pasar itu juga akan lebih luas dan baru, sehingga kita juga dapat terminimalisir dari hambatan karena sudah ada kesepakatan dari FTA itu sendiri. Untuk importir, dia akan lebih efektif dan efisien baik secara rencana maupun biaya yang akan dikeluarkan. Untuk negara sendiri, kita juga ada keuntungan di mana adanya peningkatan volume perdagangan, kemudian daya saingnya juga akan lebih tinggi. Kita menjadi pahlawan dari deviasi negara, dan investasi dari asing itu akan masuk meningkat sehingga penerimaan dari negara juga akan lebih banyak. Next ada studi case, di mana kita akan melakukan eksportir kopi, namun kita juga terkendala oleh biaya komponen atau overhead. Nah, biasanya di sini ada pengemasan atau khusus ekspor, yaitu overhead pabrik. Ini ada kemasan ekspor, kemudian label atau paletnya. Untuk biaya administrasi dan dokumen ini akan terdiri dari spek, invoice, kemudian packing list, SPP, dan manifest. Untuk sertifikasi sendiri juga ada, itu di bagian overhead mutu dan legalitas, berkaitan dengan sertifikasi yang diperlukan. Ada juga biaya asuransi pengiriman dan handling, itu mengenai insurance. Dan yang terakhir ada logistik pendukung, bagaimana kayak penjemputan, storage sementara, dan inspeksi. Nah, kenapa ini menjadi overhead? Overhead ini terjadi karena biaya operasional pendukung itu yang tidak secara langsung membentuk bahan baku utama gitu, atau tenaga kerja langsung dari kopi itu sendiri. Jadi ada ciri-cirinya juga. Yang pertama ini tidak terkait langsung dengan bahan baku kopi tadi. Kemudian adanya sifat periodik, jadi fluktuatif bagaimana administrasinya sertifikasi dan asuransi saat itu ketika kita ekspor. Dan yang terakhir adanya meningkatkan kesiapan dalam kepatuhan, karena ini tadi yang tidak pasti ya. Nah, apa aja sih dampak dari overhead? Overhead yang pertama ini pasti dari segi unit akan lebih tinggi atau markup nilainya lebih tinggi. Kemudian pasar juga akan sensitif terhadap harga karena tadi mungkin volume penjualan yang turun, terus kemudian skala secara ekonomi berkurang, jadi biaya per unitnya itu akan makin naik. Dan kemudian eksportir juga akan menekan dari sisi harga sebagai pertahanan dan menambah profitabilitas. Adapun juga biaya yang tak terduga seperti tadi sertifikasi atau administrasi yang berkaitan dengan biaya. Nah, bagaimana sih untuk eksportir ini bisa mengelola overhead-nya? Yang pertama, kita melakukan pemetaan dari sumber biaya overhead mana saja, identifikasi. Kemudian kita melakukan optimalisasi dari operasionalnya, mengurangi hal-hal atau mengekat hal yang tidak berkaitan. Dan yang terakhir adanya menyesuaikan harga, kita harus memantau
barang-barang yang ada di global. Dan yang terakhir kita ada rekomendasi dan tindakan praktis, di mana yang pertama kita juga harus melakukan kebijakan dengan pemerintah untuk memperjelas dari sistem ini. Yang pertama ini kita melakukan audit kepatuhan, bagaimana HSLO itu berjalan, nilai PBN, kemudian kita bisa memaksimalkan FTA. Yang kedua ini kita melakukan pengoptimasian dari pengemasan dan logistiknya, sehingga kita bisa menurunkan biaya per unitnya. Memanfaatkan FTA dan insentif yang ada, seperti preferensi tarif tadi, kemudian dokumen yang lebih simpel, dan mengikuti program dari pemerintah yang sudah disistematiskan. Dan yang terakhir kita melakukan strategi harga dan hedging, di mana kita itu melakukan pricing model, memisahkan biaya variabel tadi dan overhead, dan mempertimbangkan berbagai macam kontrak atau asuransi yang berkaitan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.